Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustadz hujjaj, terkhusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, DKM Mushola Baitul Huda, Bapak Rasul beserta jamaah Mushola Baitul Huda, bapak-bapak, saudara-saudara, teriring doa dan harapan, semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berkahi usia dan rezeki kita, tentunya menjadi bekal taat ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Shalawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah liridaillahi wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la hadrati wa khusus sanata bil bayan fi Imam Syafi'i, ta'lif Imam Yahya bin Abil Khan bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amr al-Amrani wa li masyayikhina wa li ustadina wa li ustadina nafa'ana Allah bihim min ulumihim fid darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Z. Kita masuk pembahasan kita dalam kitab fikih kitab zakat. Itu bab tentang zakat. Idza takarrara ma dzakarnahu, apa yang sudah disampaikan kita sebutkan keterkaitan dengan hujjah akan zakat, maka fannasu fi zakati ala salasati adrub. Manusia keterkaitan dengan zakat itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebutkan ahaduha darbun ya'taqidu wujubaha. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengiktikadkan, kelompok yang meyakini akan kewajiban zakat, bahwa zakat itu hukumnya wajib. Wa yu'addiha fil waqtil ladzi tahillu alaihi. Dia yakini itu kalau zakat itu hukumnya wajib, yang kemudian diiringi dia membayar zakatnya. Jadi bukan hanya yakin akan kewajibannya saja, tapi keyakinan itu berbuah ia tunaikan kewajiban. Banyak nggak orang yang yakin akan kewajiban sholat? Banyak nggak? Banyak. Tapi ada nggak orang meyakini sholat itu wajib tapi dia nggak ngejalanin? Ada nggak? Ada. Jadi dia yakin sholat itu wajib tapi nggak dijalanin. Dia mengiktikadkan bahwa sholat itu wajib tapi tidak dilaksanakan. Dalam perihal zakat pun manusia kelompok yang pertama, orang yang yakin akan nekan kapan waktu di mana zakat itu diwajibkan, termasuk la zakat hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat kecuali zakat itu telah berputar hartanya selama satu tahun. Fahadza dahilun tahtal madhi fi qaulihi ta'ala. Kelompok yang pertama inilah masuk ke dalam kategori golongan yang mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah. Kelompok yang pertama ini yang dipuji Allah dalam firman Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Kita tingkatnya udah khasyi'un apa belum, Pak? Itu ya. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Berat memang. Kalau kita bicara sholat khusyuk itu berat. Ya minimal gitu ya. Minimal ketika kita takbiratul ihram itu kita tidak lalai. Usaha kita untuk menggapai sholat yang khusyuk seperti apa? Ya syuhudul akli, hudurul qalbi. Ya, ini minimal nih. 2 hal ini harus ada. Akal kita bersaksi, kita sadar gerakan kita apa.
Ya, kita sadar kita berdiri, syuhudul akli. Kita sadar kita ruku, syuhudul akli, akal bersaksi. Kita sadar kita sujud, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita lagi ruku, lagi sujud, lagi diri, itu namanya nggak syuhudul akli. Namanya kita nggak bersaksi akal kita. Yang kedua, hudurul qalbi, hati kita hadir. Apa bentuk kalau hati kita hadir? Kita pun tahu apa yang kita baca. Kita baca Al-Fatihah, sadar. Itu namanya hadir hati kita. Ya, yang kita ucapkan kita sadari, yang kita baca kita sadari, doa yang kita panjatkan kita sadari. Ya, terkadang kata kita tidak sadar apa yang kita baca, gerakan apa yang kita lakukan, karena dua hal tidak hadir. Akal tidak bersaksi, hatinya tidak hadir. Jadi ibarat kayak orang mabok itu sadar nggak apa yang dia ucapkan? Nggak sadar, Pak. Dia nggak sadar apa yang dia kerjakan. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan tuh. Ya, makanya kita berusaha agar sholat kita adalah sholat yang khusyuk, berat memang, tapi kita berusaha. Ketika kita ini orang yang sholatnya khusyuk, maka kategorinya kita ini orang yang mendapatkan pujian dan sanjungan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, keuntungan itu ditandai dengan sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang orang-orang yang berpaling dari perkara yang ya sia-sia, anil laghwi, ya permainan sendaguro yang nggak ada guna. Kenapa? Karena tanda keimanan seseorang itu ya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islamnya seseorang itu ninggalin apa yang gak ada gunanya. Tanda kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Ya, artinya apa? Dari segi ucapan, apa ucapan yang sia-sia? Tinggalin. Dari segi perbuatan, ya tinggalin. Perkara mubah boleh kok. Mancing boleh nggak Pak mancing? Boleh. Ya, mancing mah nggak ada yang maju gitu ya. Orang mancing nggak ada yang maju, nyebur kalau mancing mah. Ya, jadi boleh aja. Tapi jangan sampai perkara yang mubah tapi naik derajatnya. Jadi apa yang dilarang ketika kapan? Ya, gara-gara mancing, sholat kelewat, ya kan, lupa sama nyari nafkah, lupa ngurusin keluarga gara-gara mancing. Nah itu artinya apa? Berarti sudah melalaikan. Tapi kalau sebatas mubah itu dijalankan sesuai dengan porsinya yang tidak membuat kita lalai sehingga kita meninggalkan apa yang wajib, maka boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh aja. Mancing itu kan melatih ya. Melatih apa? Sabar. Sabar enggak? Sabar itu melatih kesabaran, Pak. Ya udah sabar banget, itu benar-benar kita diuji kesabaran kita ya. Tuh boleh-boleh aja, tapi jangan sampai tadi ya, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia ya. Termasuk tadi kalau mancing itu bisa meninggalkan kita dari perkara yang wajib, berarti dihukumi dosa.
Kalau masih bisa terkontrol nggak masalah. Makanya tanda kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Banyak hal yang sia-sia, mungkin kumpul-kumpul ya, ngobrolnya ngalor ngidul bahasanya ya, ngetan ngulon dah, nggak ada ujungnya, hanya ya ngobrol pepesan kosong ya. Artinya apa? Itu pun termasuk perkara yang sia-sia. Apalagi kok sampai berlarut-larut, sampai malam, bahkan sampai pagi, yang kemudian paginya bangunnya kesiangan, subuhnya kelewat tuh. Ya, ini perkara mubah. Ya, perkara mubah tapi bisa makruh, bisa mendatangkan kepada keharaman. Maka salah satu di antara tanda orang yang beruntung, orang yang beriman, yang mendapatkan pujian, dia termasuk golongan orang yang beruntung, adalah orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia, tidak ada gunanya. Yang kedua, kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka melaksanakan, menunaikan atau membayar zakat. Tuh. Menunaikan, membayar zakat, dia yakini kalau zakat itu wajib dan dia tunaikan. Ya, ini golongan pertama. Ada nggak orang yang yakini zakat wajib tapi nggak mau bayar? Ada. Buros pak hartanya. Kenapa? Karena Rasulullah berpesan, hasinu amwalakum bizakat, bentengi hartamu dengan zakat. Jadi kalau pengen harta kita itu lama bersama kita, harta kita itu awet bersama kita, bentengi. Dengan cara apa? Bayar zakatnya. Ya, kita kadang-kadang sibuk bikin brankas buat naruh uang kita. Ya, bukan itu berangkasnya, berangkasnya zakat. Insya Allah dengan kita membayar zakatnya, jadi tazkiyah dan an-nama, bersih dan akan tumbuh subur melimpah, meraih sebuah keberkahan dalam harta kita. Wa fi qaulihi ta'ala, dalam qaul Allah Subhanahu wa ta'ala, qaul yang serupa dalam Quran surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-A'la ayat 14, wa ma asbahahu. Ini serupa dengan qad aflaha man tazakka, serupa dengan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Dia sucikan hartanya dengan apa? Dia bayar zakatnya. Ia yakini di dalam hartanya wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka dia yakini di dalamnya itu ada hak. Hak siapa? Hak mereka, orang-orang yang minta-minta dan orang miskin, fakir miskin yang kategorinya tidak mampu tapi dia tidak mau minta-minta, namanya orang yang ifah. Ya. Kadang-kadang ada orang miskin minta-minta, ada enggak? Banyak. Orang miskin yang kategorinya dia nggak mampu tapi nggak minta-minta, ada nggak? Banyak juga. Namanya Pak, dia ngejaga diri, Pak. Ifah. Tapi kita kadang-kadang lupa ada hak mereka tuh. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sail orang yang minta-minta, mahrum orang yang nahan diri untuk tidak minta-minta. Biarin dah, nggak makan ya.
Dia nggak makan, udah daripada dia minta-minta, mending dia nggak makan. Ya, makanya kita yang peka tuh, tetangganya harus punya empati, harus punya peduli. Bahkan malaikat Jibril benar-benar berpesan, Pak. Malaikat Jibril berpesan, kata Rasulullah, yusini Jibril, malaikat Jibril wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai zonantu annahu, sampai-sampai aku mengira kalau tetangga itu akan mewarisi hartaku. Kenapa? Pesannya begitu, ya. Benar-benar dipesenin, ya, mengkana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetangga, muliakan tetangga. Tuh pesannya. Jadi mesti harus muliain tetangga. Tuh. Artinya kita peduli tuh sebelum kita jauh kemana-mana, kita berbagi kemana-mana, ya, kita bayar kepedulian kita, zakat, sedekah, kita tengok kanan kiri kita. Makanya suara yang paling menyakitkan di hati tetangga yang tidak mampu itu bukanlah suara musik yang kita setel dengan kencang, bukan suara TV yang kita setel dengan kencang, tapi suara sendok dan piring yang sedang menari, ya, yang bunyinya dari arah tetangga yang sedang menikmati makanan. Itu bagi tetangga yang kelaparan itu sungguh sangat menyakitkan, Pak. Ya Allah, tuh tetangga lagi makan enak, dia malah lagi nahan lapar aja, tuh, ya, lagi nahan lapar aja. Makanya kan kita ini kalau punya apa-apa bagi tetangga, ya, mesti yang kita masih kita bagi sama tetangga, bagi saudara. Aduh, ini sayang banget nih, daripada kagak kemakan, kasih apa tuh tetangga, daripada kagak dimakan. Kadang-kadang kita begitu, daripada. Jadi kalau bisa kita kasih yang memang kita juga senang. Kan gitu ya. Ini baju udah nggak kepake, ini udah nggak seneng, udah kasih apa tuh? Nah, ngasih orang yang udah lusuh, udah nggak kepake, kita nggak seneng. Makanya kan disebut apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kamu nggak akan pernah menggapai kebaikan sampai kamu itu mau membelanjakan hartamu memang yang kamu senang, yang kamu suka, yang kamu demenin. Ngasih tetangga jangan sayur udah mau basi, ngasih tetangga bolu-bolu yang berbulukan yang kita udah nggak mau makan, ya, ngasih baju-baju yang kita udah nggak layak pakai buat kita, ya, kasih makanan yang kita memang juga demen, ya, kasih pakaian yang memang kita juga masih senang ngepakainya, biar kata bekas, syukur-syukur yang baru, gitu, ya, kasih. Kenapa? Ini bukti termasuk akhlak kita ketika bertetangga, termasuk tadi soal kita berbagi, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bukti keberuntungan orang-orang yang beriman itu termasuk walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka orang-orang yang menunaikan zakatnya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang meyakini bahwa zakat itu wajib, ya'taqidu wujubaha, dia yakin bahwa zakat itu wajib, wa yu'addiha, dan dia pun tunaikan kewajiban itu, ya, bukan hanya sebatas dia yakin wajib, tapi ketika waktunya bayar zakat dia ogah, ya. Kita benar-benar on time, takut banget kalau bayar pajak kena denda, bener nggak?
Takut banget, oh ini PBB deh ya, Pak RT udah bagi-bagi itu aja tuh ya kan. Udah awal tahun bagi-bagi apa tuh Pak RT ya? Buku pajak itu ya kan, PBB ya. Belum pajak kendaraan. Kita kan jadi benar. Ya, sama pajak-pajak mah kita jadi benar. Kapan bayar pajak rumah? Kapan bayar pajak motor yang ono, motor yang ini, motor yang entuh, tahu banget kita. Ya enggak? Belum mobilnya, oh ya ini bayarnya bulan 3. Aneh, yang ini bayar bulan 5, yang mana bayar bulan 7. Kita tahu. Pas ditanya, kapan wajibnya bayar zakat? Lah, ya kapan? Kan gitu tuh. Ya kan? Tuh. Kita mulai peka. Kenapa? Itu mensucikan harta kita. Ini kelompok yang pertama. Wadarbusani, kelompok yang kedua, ya'taqidu wujubaha. Dia yakin, percaya kalau zakat itu wajib. Oh, wajib zakat itu berapa persen? 2,5%. Kan gitu. Padahal persentase zakat itu dari 2,5% naik 5%, 10% sampai 20%. Itu zakat. Ya kadang-kadang itu keluarin tuh 2,5%. 2,5% dari apa dulu? Ya karena zakat itu persentasenya paling kecil 2,5%, paling besar 20%, Pak. Ya zakat. Jangan kita hanya meyakini yang 2,5%-nya aja, gitu ya. 2,5%, 5%, 10%, 20%. Itu zakat. Ya. Yang taqidu wujubah, kelompok yang kedua yakin wajib itu zakat, wajib. Ya. Tapi disebutkan wala yu'addiha. Dia yakin yakin, dia tahu zakat itu wajib. Tapi ogah. Tapi buat bayar ya model udah dicontohin sama siapa ya, dulu zamannya Nabi Musa ada namanya Qarun. Nah Qarun dulu miskin Pak, nggak punya apa-apa, anak banyak, hidup susah, blangsak dah. Kalau orang kita mah itu susah Pak hidupnya. Qarun itu masa saudaraan kok sama Nabi Musa. Rajin tuh dia tuh baca kitab Tauratnya bagus, suaranya merdu, luar biasa tuh Qarun. Munawwir gelarnya, sebutannya. Akhirnya apa? Nggak sabar juga jadi orang miskin, ya nggak sabar, gitu. Ya, pas jadi orang kaya malah ngebangkang. Jadi mendingan miskin apa kaya sih kita? Gimana Pak? Kita kalau belajar dari Qarun tuh ya, waktu miskin taat benar, Masya Allah. Giliran kaya, ya Allah, udah na'udzubillah ngebangkangnya 17 setan udah. Tuh kira-kira mendingan miskin apa kaya Pak? Kaya. Kaya nggak masalah gitu ya. Kita memang harus kaya gitu kan. Kenapa? Ya, jadi orang Islam harus kaya. Ya, karena ada kewajiban bayar zakat tadi. Siapa yang mau memberdayakan? Ya, kalau bukan kita umat Islam. Tapi banyak orang yang diuji miskin lulus. Giliran diuji kaya lolos, Pak. Nah, itu Qarun. Padahal dia yakin itu wajib, tapi ketika lagi ada ogah kesenggol, ogah kurang. Sama saklabah dimasaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, sama hidupnya miskin Pak. Ya kita semiskin-miskinnya kita tuh ya, kita masih bisa tuh ganti baju tiap lebaran, baju baru, alhamdulillah, bini bajunya baru, alhamdulillah, anak juga. Saklabah Pak. Mau sholat saja bajunya mesti kudu gantian. Ya, kudu gantian tuh sama laki sama bininya gitu ya. Habis selesai sholat pulang ganti baju. Kenapa? Buat bininya mau ibadah. Itu miskinnya luar biasa. Minta doa sama Rasulullah biar jadi orang kaya ya. Benar, dia kaya dikasih modal sama Rasul ya.
Jadi bukan hanya minta doa kaya aja, tapi dimodalin Pak sama Rasulullah. Ya. Kalau bapak-bapak minta doa ke saya, ya baru-baru saya ngasih modalin Bapak gitu. Doain saya kaya gitu. Ini Rasulullah tuh kasih modal masak labah. Akhirnya apa, berlipat-lipat tuh ternaknya, tapi membuat dia lalai. Ya, jauh dari Allah. Ya. Tadinya sholat jamaah 5 waktu, mulai berkurang 4 waktu. Makin banyak hartanya jadi 3 waktu jamaahnya. Makin banyak 2 waktu. Makin banyak 1 waktu. Makin banyak udah di rumah full. Tuh. Ya kan? Kenapa? Melalaikan. Hartanya melalaikan. Tuh. Akhirnya di giliran dimintain zakat. Ini bisa-bisanya Rasulullah aja. Kan gitu. Dikira upeti. Nah itu. Dia yakin, tapi dalam kenyataannya, praktiknya dia ogah ngebayar zakatnya. Maka ini disebut wahum fusakul muslimin. Ini kelompok orang-orang fasik. Kelompok orang-orang fasik, ya, kelompok orang-orang yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tahu. Ya, padahal dia ngerti kalau zakat itu hukumnya wajib. Wa inim tana'u biman ajin qatalahumul imam. Ini kalau waktu zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu, di awal-awal Islam kan banyak masalah, banyak orang yang murtad karena kan awal transisi. Ya, dari kepemimpinan Rasulullah beralih kepada sebuah kepemimpinan Khulafaur Rasyidun. Yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang gencar? Pembangkangan. Mereka dulu yang di masanya Rasulullah taat jadi membangkang, banyak yang murtad. Ya. Kedua, orang-orang yang mencegah ketika dimintain zakat bangkang, nggak mau bayar zakat. Tuh muncul tuh mulai masalah nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Ya, ini di masa transisi, peralihan dari masanya baginda Rasul menuju masanya Khulafaur Rasyidun, itu banyak konflik. Termasuk diantaranya itu orang yang murtad, ya, orang-orang yang enggan lagi bayar zakat, muncul nabi palsu. Nah itu di masanya Umar bin Khattab. Wa imtana'u biman adil qatalahumul imam. Itu dibunuh Pak. Ya. Memerangi, diperangi. Siapa? Orang-orang yang ogah bayar zakat. Kama qatala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, sama seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq memeranginya. Fa in akhfau amwalahum hasabahumul imam. Itu di masa itu mereka orang-orang yang nggak mau bayar zakat, dia mampu. Udah nyampe nisab dah kalau kita mah ya. Kalau nisab itu apa? Batas minimal dia wajib bayar zakat. Ya, satu contoh, kita kan konversinya orang yang punya zakat perdagangan ke emas, zakat profesi ke emas. Ini nisab tuh namanya. Nisabnya berapa? 20 dinar. 1 dinarnya 4,25 gram. Kali 20, 85 gram. Dalam kaul lain 93,5 gram. Nah, menyebutkan 85 gram itu nisab. Nah, itu batas minimal. Ketika ada seseorang yang berdagang kemudian mencapai, ya, dalam 1 tahun, ya, itu senilai tadi minimal emas 85 gram, konversi indah ke harga emas kekinian, ya, 85 gram. Ketika ada mereka orang-orang yang notabene nyampe nisab, dia mencapai itu batas minimal wajib zakat, tapi dia tidak mau bayar zakat. Wa in akhfau amwalahum
habasahumul imam, ditahan tuh. Ya, maka dapat hukuman apa? Yang pertama disebutkan qala fil qadim, dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i disebutkan ya'khudzu minhumuz zakah, ambil zakatnya, paksa. Wa syatra malihim uqubatan lahum, ya, baru kemudian diambil separuh hartanya, uqubah. Jadi apa? Buat hukuman bagi mereka. Keras cukup di masa itu, ya, untuk memenuhi kesejahteraan umat, ya, zakat. Gitu. Coba kalau kita ini umat Islam yang sadar, umat Islam itu tergerak hatinya, umat Islam itu betul-betul bangkit, ya, akan kewajiban zakat, insya Allah mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi negara. Nah, ekonomi umat itu diselesaikan. Ya. Artinya meskipun tidak bisa menuntaskan kemiskinan, tapi mampu mensejahterakan. Sejahtera, ya. Artinya nggak ada lagi tuh ceritanya orang yang fakir, ya. Kenapa tujuannya? Kan kadal fakru ayyakuna kufron, Pak. Ya, kadal fakru ayyakuna kufron, kefakiran dekat dengan kekufuran. Ya, berapa banyak orang yang beralih keyakinan gara-gara fakir. Oke, kalau orang Jawa bilang apa? Wong ngelih pikirane ngalih. Wah, tahu nggak? Wong ngelih pikirane ngalih. Nah gitu, beda pikirannya. Ya makanya itu ungkapan kalimat alibasa dari kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, kefakiran itu bisa mendatangkan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Nah ini kalau bentuk yang kedua. Dulu diambil harta separuh hartanya, jadi apa? Ukubah. Jadi hukuman buat mereka orang-orang yang menahan diri, enggan membayar zakat. Ya. Kemudian pendapat jadidnya dalam qaulnya Imam Syafi'i disebutkan tu'khadzu minhu zakatul ghaira. Ya, kemudian ada nasikh mansuh di amandemen hukum ini, ya. Ketika ada orang yang enggan membayar zakat, kata Imam Syafi'i, tu'khadzu minhu zakat la ghaira. Cukup ambil zakatnya saja, bukan yang lainnya. Ya. Laisa fil mali haqqun siwa zakat. Kata Rasulullah, tidak ada di dalam harta seseorang haqqun, hak siwa zakat, kecuali zakat. Nggak ada hak lain kecuali zakat. Maka inilah yang kemudian hukum ketika ada orang yang membangkang nggak mau bayar zakat, ada orang yang berpaling, dia padahal mampu, maka dia dapat uqubah syatron mal, yukhadhu syatron mal, diambil separuh hartanya, maka hal itu diamandemen, ya. Artinya cukup ambil zakatnya saja, ya, bukan yang lainnya, cukup ambil zakatnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, wardarbus salis, kelompok yang ketiga, man la yuqirru biwujubiz zakah fa in kana qariba ahdi bil Islam, ya. Jadi ada kelompok yang meyakini bahwa zakat itu tidak wajib. Ya, tiga ada tuh, ya. Tadi kelompok pertama yang meyakini kewajiban zakat, dia juga menunaikan. Kelompok yang kedua meyakini kewajiban zakat tapi dia tidak tunaikan, namanya orang-orang fasik fusakul muslimin. Kelompok yang ketiga orang-orang yang meyakini bahwa zakat itu tidak wajib. Kalau meyakini zakat itu tidak wajib, maka ini akan mengancam fa innahu yuhkamu bi kufri, maka dia dihukumi kufur, ya. Kenapa? Li'anna wujubaz zakat maklum,
Karena kewajiban zakat itu kan sudah diketahui min dinillahi ta'ala, dari agama Allah ta'ala, min tariqi tujibul an daruri. Ini hak yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, maka dianggap fa innahu yuhkamu bi kufrih, karena dia tidak menerima, ya. Siapa yang tidak menerima keseluruhan, maka dianggap dia tidak menerima sebagian, maka dianggap sama seperti tidak menerima secara keseluruhan dari apa yang dibawa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dengan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.